ke Pak Andi Mulya dulu, karena dalam hal ini Pak Andi Mulya merupakan salah satu advokat ya yang mewakili Ca-Anam dalam hal ini untuk melakukan gugatan. Sebelumnya saya sapa dulu, di sini ada Ibu Dr. Yovita Mangesti. Ini juga salah satu dosen dari Universitas 17 Agustus. Juga saya melihat rekan saya ada Pak Yuda Asmara, sudah monitor Pak. Pak Yuda, halo. Ya, sudah Ibu. Oke, Pak Yuda gimana Pak? Oke, nanti saya dibantu ya Pak untuk melanjutkan ini moderatornya, kita berdua sebenarnya ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita mempersingkat waktu dulu nanti biar sesi tanya jawab dan pemaparan dari Pak Taufik Iman dan Pak Sri Setiaji juga bisa lebih panjang. Saya berikan waktu dan tempat dulu untuk Pak Andi Mulya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Moderator. Sebenarnya saya adalah salah satu tim kuasa hukum dari Dr. Andes Korel Anam. Jadi selain itu ada Bu Nabila Amir, ada Pak Taufik Hidayat yang mengikuti webinar ini. Suara saya dengar Ibu? Jelas ya? Iya jelas Pak Andi, jelas. Oke. Saya hanya berbicara terkait teknis persidangan yang kemarin saja. Pada awalnya perkara tersebut ditangani oleh beberapa tim kuasa hukum dari Ca-Anam yang waktu itu. Saya hanya mengkritisi terkait putusan 86 yang tahun 2016. Di perkara tingkat pertama, banding maupun kasasi itu dimenangkan oleh KP Timur. Yang saya permasalahkan di sini itu adalah ada beberapa poin di dalam amar mengadili majelis hakim. Ini ada modul saya, mungkin Pak Eko, yang dari ya objek sengketa. Nah, di sini saya hanya menjelaskan terkait objek sengketanya, di mana tanah yang diklaim milik Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya seluas 3.819 meter persegi terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Di dalam perkara tersebut, pihak PKB mengacu terhadap surat persetujuan nomor 024, di mana surat persetujuan itu adalah milik dari Yayasan Kas Pembangunan. Jadi itu saya anggap hanya sebuah surat tugas biasa atau surat persetujuan biasa antara antara Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya Surabaya pada waktu itu Pak Sunarto Prawiro memberikan persetujuan kepada Sartono waktu itu sebagai Direktur YKP Surabaya untuk menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut seluas 3.018 yang diperuntukkan sebagai kantor PKB Jawa Timur. Kenapa ada kalimat diperuntukkan, saya garis besar itu karena itu bisa membedakan antara status tanahnya, apakah itu dijadikan sebagai hak milik atau sebagai hak pakai dari YKP kepada PKB Jawa Timur apabila dilihat di dalam putusan. Yang selanjutnya Pak Eko terkait legal standingnya PKB. Legal standing PKB ini adalah dari mandat yang diberikan oleh DPW PKB kepada DPW PKB Jawa Timur untuk menjadi pihak di dalam perkara nomor 86 di Pengadilan Negeri Surabaya yang kita permasalahkan sebenarnya. Karena DPW PKB sendiri kami anggap sesuai dengan undang-undang partai politik maupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, kewenangan keluar maupun ke dalam itu adalah Ketua Umum PKB Jawa Timur dan Ketua PKB, DPW PKB dan Sekretaris DPW PKB. Nah, yang menjadi pertanyaan besar itu adalah mandat, di mana majelis hakim mandat dari DPW PKB itu
diberikan kepada DPKB sebagai pihak. Yang kita pertanyakan adalah apakah mandat itu mempunyai kuasa retensi atau perwakilan kembali kepada kuasa hukumnya. Ini yang dipertanyakan secara keras baik dari pihaknya Pak Khairul Anam maupun dari Yayasan Kas Pembangunan, di mana eksepsi kedua pihak tergugat itu menganggap bahwa penggugat yaitu DPKB Jawa Timur tidak mempunyai legal standing. Itu yang kita permasalahkan. Selanjutnya Pak Eko. Nah, saya lanjutkan aja. Nah, ini adalah putusan amar mengadili perkara nomor 86 PDT.G /2016 PN Surabaya. Ada 12 poin ya kan, yang dikabulkan oleh majelis hakim. Ya kan. Dari 12 poin ini ada beberapa catatan yang dari kami menganggap bahwa surat persetujuan nomor 024 itu dianggap sah menurut hukum. Kami anggap memang surat persetujuan itu adalah sah dan itu tidak mempunyai kecacatan di dalam penerbitan sebuah keputusan. Karena itu bersifat konkret, individual, dan final yang sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Itu jelas memang dianggap tidak cacat secara hukum administrasi. Cuma yang harus ditekankan di sini adalah redaksional isi dari surat persetujuan tersebut, di mana surat persetujuan tersebut menyatakan bahwa letak tanah dari objek sengketa tersebut adalah di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut. Namun, oleh majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini menganggap bahwa surat tersebut dinyatakan sah, namun isinya sesuai dengan posita gugatan dari pihak penggugat. Ini adalah sebuah ironi. Nah, catatan yang kedua, majelis hakim menyatakan tidak sah dan batal akte nomor 128 antara Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya Surabaya dengan Dr. Andes Khairul Anam terkait masalah hak dan kewajiban, terkait masalah penyerahan dan pengoperan, di mana Dr. Andes Khairul Anam menyerahkan 4 surat tanda hak milik ya kan, dari Ramelan yang diberikan kepada Cak Anam. Setelah itu Cak Anam juga menyerahkan surat hibah ya kan, di mana Ramelan pemilik tanah awal itu menyerahkan hibah kepada Dr. Andes Khairul Anam. Itu yang diserahkan kepada Yayasan Kas Pembangunan pada waktu itu diserahkan langsung oleh yang diserahkan langsung kepada Sartono Sarjana Hukum selaku Direktur Yayasan Kas Pembangunan. Nah, kompensasinya adalah Cak Anam mendapatkan buku tabungan atau buku angsuran yang diterbitkan atas nama Dr. Andes Khairul Anam. Di dalam akte tersebut tidak menyebutkan bahwa Cak Anam mewakili atau seolah-olah dianggap sebagai personifikasi DPW PKB Jawa Timur. Karena Cak Anam sendiri waktu menyurati wali kota waktu itu Sunarto Sumoprawiro yang juga beliau almarhum ini juga sebagai ketua Dewan Pengurus secara ex officio, ya kan, dia adalah ketua Dewan Pengurus Yayasan Kas Pembangunan. Nah, surat itu oleh Sunarto itu dikabulkan dan menunjuk Sartono untuk saling sepakat antara Cak Anam dengan YKP untuk menyelesaikan atau berdamai, karena waktu itu Cak Anam berjuang terhadap hak-hak atas tanah milik Ramelan yang pada akhirnya dihibahkan kepada Dr. Andes Khairul Anam. Benar kata Cak Anam memperoleh tanah itu pada tahun 97 berdasarkan surat hibah. Ya kan? Setelah itu oleh Cak Anam dibangun menjadi sebuah gedung
yang saat ini dikenal dengan Geraha Astranawa. Nah, perolehannya jelas berdasarkan surat hibah. Nah, namun PKB Jawa Timur yang mengklaim bahwa tanah dan bangunan itu adalah miliknya, itu hanya berdasarkan surat persetujuan atau pada kuarto tahun 2000. Padahal gedung Astranawa itu sendiri sudah berdiri, walaupun tidak sempurna, ya kan. Cuma Ca6 ini kan waktu itu pada tahun 98 oleh Abdurrahman Wahid almarhum atau Gus Dur itu diberikan mandat sebagai ketua DPW PKB Jawa Timur. Itu yang nanti dijadikan sebuah konflik antara Ca6 dengan PKB, dan itu pun juga ada sengketa-sengketa di pengadilan baik di Surabaya maupun di Jakarta. Nah, setelah itu dari dua catatan itu kita menganggap bahwa apabila akte notaris nomor 128 di hadapan notaris Antin Bintarti yang juga sebagai turut tergugat 2 di dalam perkara 86 itu dianggap tidak sah dan batal. Maka yang jadi pertanyaan besar oleh kami adalah kalau akte nomor 128 itu batal dan tidak sah, secara otomatis kembali ke pihak-pihak di mana buku tabungan itu ditarik oleh YKP, dan YKP juga mempunyai kewajiban mengembalikan 4 surat tanda hak milik, surat hibah, dan surat pernyataan dari pihak. Nah, intinya yang jadi masalah akhirnya setelah pembatalan itu, tanah yang telah dieksekusi oleh pengadilan dan dinyatakan adalah milik penggugat, apakah itu sebuah keabsahan? Keabsahan di mana tanah itu adalah milik PKB. Ini yang jadi pertanyaan besar. Dan putusan ini kami anggap bahwa ini adalah sebuah keputusan yang tidak adil karena majelis hakim tidak memberikan kepastian hukum. Yang kita pertanyakan. Setelah itu kita mengambil langkah-langkah karena ini putusannya sudah inkrah dan kita juga berencana untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun sebelumnya kita melakukan upaya dengan meminta kita meminta fatwa Mahkamah Agung terkait putusan pengadilan. Nah, itu langkah-langkah kami sebelum melangkah kepada peninjauan kembali. Ini seperti itu. Nah, yang ketiga, catatan yang terakhir dari saya itu adalah di dalam petitum yang dikabulkan oleh majelis hakim di dalam amar mengadilinya adalah mengosongkan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Nah, ini yang kita anggap bahwa ada sebuah putusan yang kita anggap bertabrakan dengan asas pemisahan horizontal di dalam hukum pertanahan yang berlaku saat ini. Walaupun asas hukum asas pemisahan horizontal ini kita anggap memang ini adalah lahir dari hukum adat, di mana antara tanah dan bangunan itu dipisah. Dan banyak praktisi hukum maupun akademisi yang menganggap bahwa asas pemisahan horizontal ini sudah tidak sesuai dengan hukum pertanahan yang modern saat ini. Ini yang akhirnya kita mencoba di dalam webinar ini untuk kita bedah, di mana kita mengundang Pak Sri Setiaji sebagai hukum pertanahan Fakultas Hukum Unpad Surabaya dan Dr. Taufik Iman Santoso sebagai akademisi di Fakultas Hukum Surabaya.